anak-anak. Baik, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Siapa yang akan bersih? Kita kenal. Terima kasih ya. Baik, sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta tolong kesediaan satu orang untuk kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nabi. Baik. Sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, aku mau tanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Sistem terkoneksi. Selamat malam, Bu. Baik, jadi ada yang masih ingat saat makan itu ada contohnya apa saja? Vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. Ibu juga mau bertanya untuk terkait materi kita hari ini. Hari ini siapa yang datang kampus jalan kaki? Berkeringat tidak? Berkeringat. Bagian dari sistem ekskresi. Nah, materi kita hari ini tentang sistem ekskresi. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, ada yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa membacakan? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian sistem ekspresi pada manusia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui organ ekspresi pada manusia. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui proses ekspresi pada manusia. Baik, terima kasih Nurdin. Nah, jadi kita masuk yang pertama. Ada yang tahu apa itu sistem ekspresi? Jadi sistem ekspresi adalah sistem atau organ pada makhluk hidup yang berfungsi untuk melakukan aktivitas hidup. Baik, terima kasih Cici. Jadi benar ya anak-anak. Jadi sistem ekspresi ini adalah sistem dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, zat sisa tersebut itu dapat berupa urea, karbon dioksida atau CO2, air, garam, dan zat beracun yang lainnya yang jika tidak dikeluarkan dapat membahayakan kesehatan, akan merusak organ tubuh. Nah baik, jadi ada yang tahu organ apa saja dalam sistem ekspresi? Ginjal, hati, kandung kemih, uretra. Ada yang tahu fungsi dari ginjal? Jadi ginjal berfungsi sebagai jaringan membersihkan keringat dan menghasilkan urin. Baik, benar sekali. Jadi benar ya, fungsi dari ginjal itu untuk menyaring darah dan untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan menghasilkan urin.
Ya tahu itu. Nah, berarti jadi proses sistem ekspresi pada manusia itu adalah proses di mana pluralisasi sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh melalui beberapa organ ekspresi, yaitu ada ginjal, ada juga melalui dengan filtrasi atau penyaringan darah untuk memisahkan zat sisa seperti urin dan darah. Nah, setelah itu terjadi reabsorpsi, yaitu menyerap kembali zat penting seperti air dan glukosa ke dalam darah. Nah, jadi mungkin materi hari ini materi kita cukup sampai di sini. Ibu akan ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak bertanya, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk 3 kelompok. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Jadi berhitung dari ini. 3. 2, 3, 1, 3. Jadi untuk masing-masing kelompok di sini jadi ada pertanyaan di situ, nanti kalian menjawab, nanti perwakilan setiap kelompok untuk presentasi di depan. Dan kalau tidak ada yang bingung bisa bertanya. Kalau kalian di tidak boleh ketawa ya. Ada yang sudah selesai? Sudah dulu. Sudah Ibu. Perwakilan di kelompok untuk maju ke depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana kami mendapatkan pertanyaan tentang menjelaskan tujuan utama dari sistem ekspresi pada manusia. Tujuan utama dari sistem ekspresi pada manusia yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti
amonia, CO2, dan juga garam mineral yang terkandung di dalam tubuh kita. Sekian dari kami kelompok 1. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 2. Jika pertanyaan, jelaskan proses pembentukan urin di ginjal. Jadi proses pembentukan urin ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama filtrasi atau penyaringan yang terjadi menerus darah disaring untuk memisahkan air, glukosa, ion, dan urea menjadi filtrat. Yang kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali terjadi untuk urus proksimal dan angsa Henle. Saat penting seperti glukosa, asam amino, ion, dan sebagian air diserap kembali ke darah. Yang ketiga augmentasi atau sekresi terjadi untuk urus misal zat tambahan seperti ion hidrogen, kalium, dan racun tertentu dikeluarkan sebagai filtrat. Dan hasil akhirnya adalah urin yang ditentukan di pelvis renalis menuju ureter. Sekian dari kami kelompok 2. Baik, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Kelompok 3. Baik, jadi saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan ini. Di sini kami mendapatkan pertanyaan bagaimana kulit dikatakan sebagai bagian dari sistem ekskresi, jelaskan. Nah, jadi kulit disebut organ ekskresi karena memiliki kelenjar keringat yang mengeluarkan air, darah, dan sedikit urea. Di mana proses pengeluaran keringat ini tidak hanya membuang zat sisa, tetapi juga membantu mengatur suhu melalui penguapan keringat di permukaan kulit. Sekian dari kelompok 1. Baik, kita beri aplaus kepada kelompok 3. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Dari sistem ekspresi pada manusia disebut membuang sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh agar keseimbangan internal tetap terjaga. Jadi organ-organ ekspresi seperti ginjal, kulit, paru, dan hati bekerjasama dalam menyaring darah, membuang jantung, serta membuang CO2, urea, garam, dan air yang berlebihan. Proses ekspresi yang teratur sangat penting untuk kesehatan karena mencegah penumpukan penyakit yang dapat rusak. Baik, terima kasih Sri sudah menunjukkan materi kita hari ini. Bahwa benar ya anak-anak bahwa sistem ekspresi pada manusia itu berfungsi untuk membuang zat-zat metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, organ ekspresi seperti ginjal, kulit, paru-paru, dan hati bekerja sama dalam menyaring darah. Nah, menghilangkan racun serta membuang CO2, urea, garam, dan air berdiam. Proses ekspresi yang teratur sangat penting untuk kesehatan karena mencegah penumpukan zat racun yang dapat merusak organ tubuh. Nah, hari ini materi kita sampai di sini anak-anak. Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu per kelompok, dan kelompok itu pakai kelompok yang tadi sudah ibu bagikan kepada kalian. Nah, yang kalian akan membuat alat peraga dari sistem ekspresi. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lagi materi kita sampai di sini. Jangan lupa belajar karena minggu depan kita ada tes kecil, dan ibu minta salah satu yang mau bersedia untuk kita dalam doa yang mungkin ikhlas kita hari ini. Bagi guru dan teman-teman yang dalam majlis kelas kita, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ini. Jangan lupa ya tugasnya